Welcome to the English Home Learning 9 for the 8th grade students of SMPN 147 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Alhamdulillah, we meet again in our 9 English Home Learning. How are you today? Hopefully you are fine and always in a good condition. So am I. Mrs. Suharni is feeling well and always excited to teach you English. We have finished discussing the lesson of chapter 2 about we can do it and we will do it. And now, I would like to explain you the subject of chapter 3 entitled We Know What to Do. There are two materials for the chapter. They are giving suggestion and stating rules and obligation. In this occasion, I will explain you the first material. It's giving suggestion. Well, please pay attention to the following slides. Expressions of giving suggestion. Learning objectives. After learning the lesson, you are able to 1. Determining the expressions of giving suggestion. 2. Applying the expressions in daily conversation. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul Expression of Giving Suggestion. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama, menentukan ungkapan, memberikan saran. Dan yang kedua, kalian bisa menerapkan ungkapan-ungkapan ini dalam kehidupan sehari-hari. Expressions of giving suggestion. Why do we need to give suggestions or take suggestion? Because you have to tell others about what you think is good for them. It shows them that we care. You have to share your idea and thoughts. We do this in order to keep good personal relationship with others, to be a good member of family, the school, and society. And it is the definition of expressions of giving suggestion. Giving suggestion is an expression that we use to give idea or thought to someone that we think is good for him or for her. Ya, sebelah kiri ini adalah alasan mengapa kita perlu meminta pendapat atau memberikan pendapat kepada seseorang. Tadi sudah menjelaskan ya. Kemudian ini adalah definisi daripada ungkapan memberikan nasihat atau saran, yaitu sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan ide atau gagasan, pemikiran kepada seseorang yang mana menurut kita itu adalah baik bagi mereka. Ya, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita peduli dan untuk menciptakan hubungan yang baik agar kita menjadi pribadi yang baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Let us see to the next explanation. This is Mark. Thanks for watching. Hi, this is Mark. This is English Conversation Practice. Giving advice. You should. Part 2. What's the matter? I have a sore throat. What's the matter? I don't feel so good. What's the matter? My shoulder is stiff. What's the matter? I have a backache. What's the matter? My lunch is spoiled. What's the matter? I can't find my bag. What's the matter?
I have a sore throat. You should gargle. That's a good idea. What's the matter? I don't feel so good. You should go to bed. That's a good idea. What's the matter? My shoulder is stiff. You should get a massage. That's a good idea. What's the matter? I have a backache. You should stretch it out. That's a good idea. What's the matter? My lunch is spoiled. You should make a new one. That's a good idea. What's the matter? I can't find my bag. You should go to the police station. Yeah, that's a good idea. Okay, great job. I'll see you next time. Take it easy. Bye. Now let's see the sentences from the video. A. What's the matter? B. I have a sore throat. A. You should gargle. B. I don't feel so good. A. You should go to bed. B. My shoulder is stiff. A. You should get a massage. B. I have backache. A. You should stretch it out. B. My lunch is spoiled. A. You should make the new one. B. I can't find my bag. A. You should go to the police station. B. That's a good idea. What's the matter? Artinya adalah ada masalah apa? Percakapan pertama, B mengatakan bahwa saya mempunyai sakit tenggorokan atau tenggorokan saya sakit. Lalu A menjawab dengan kamu sebaiknya kumur-kumur. Percakapan yang kedua, B mengatakan saya merasa tidak begitu enak. Maksudnya badannya tidak begitu enak, kurang sehat. Lalu A mengatakan kamu sebaiknya tidur. Percakapan ketiga, B mengatakan pundakku kaku. A mengatakan kamu sebaiknya diurut atau dipijat. Percakapan keempat, B mengatakan saya mempunyai punggung sakit atau punggung saya sakit. A mengatakan kamu sebaiknya melakukan peregangan atau meregangkannya. Percakapan yang kelima, makan siangku tumpah. A, kamu sebaiknya membuat makan siang yang baru lagi. Percakapan terakhir, saya tidak bisa menemukan tas saya. A mengatakan, kamu sebaiknya pergi ke kantor polisi. Lalu dari semua nasihat tadi, B mengatakan,
Itu adalah sebuah ide yang sangat bagus. Di sini kita menemukan satu kata yang dicetak tebal, yaitu kata should, yang artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Baik, mari kita pergi atau kita melihat ke contoh percakapan atau kalimat selanjutnya. Expressions of giving suggestion. It is a picture. There are two teachers. They are giving suggestions to their students about what the students should do or should not do so that the students will be good in English. Let us see the text. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Text 2. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Baik, ya ini adalah gambar dua orang guru yang sedang memberikan nasihat kepada para siswanya tentang apa yang para siswa seharusnya lakukan dan apa yang seharusnya para siswa tidak lakukan agar para siswanya pintar berbahasa Inggris. Mereka mengatakan, kami akan menggunakan lebih banyak bahasa Inggris sekarang. Kamu seharusnya memberi salam saya dan teman-teman kamu dalam bahasa Inggris. Kamu seharusnya menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kamu seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kamu seharusnya berpamitan dalam bahasa Inggris juga. Tetapi jangan khawatir, apabila kamu memerlukan, saya akan membantu kamu. Baik, ini nasihat Bapak Guru kepada para siswanya. Yang mana yang menunjukkan nasihat, yaitu kalimat yang ada kata should-nya. Ya. Kemudian mari kita lihat kalimat ibu gurunya. Saya yakin kamu semua siap menggunakan bahasa Inggris bersama saya dan teman-temanmu. Kamu seharusnya tidak malu menggunakan bahasa Inggris bersama saya. Kamu seharusnya tidak malu berbicara dan menulis bahasa Inggris satu dengan yang lainnya. Ya, to each other in English. Ya, berbicara dan menulis menggunakan bahasa Inggris satu dengan yang lainnya. Kamu seharusnya yakin bahwa kamu bisa melakukan ini karena saya akan selalu membantu kamu. Baik, pada teks ibu guru kita menemukan kata should not. Ya, dalam teks ini juga kita menemukan beberapa new vocabulary atau kosakata baru. Yang pertama, pada kalimat Bapak Guru di sini ada kata greet, ya greet sudah ada kelas 7 yang artinya memberikan salam. Kemudian ada kata take leave. Take leave artinya berpamitan, materi kelas 7. Lalu pada kalimat ibu guru kita menemukan kata baru yaitu ashamed. Ashamed itu adalah malu. Kemudian ashamed lagi malu. Kemudian sure sudah sering kita temui, sure artinya adalah yakin. Baik. Ya. Mari kita lihat bahwa kalimat yang mengandung nasihat atau berisi nasihat itu ditunjukkan dengan adanya kata yang dicetak tebal yaitu should. Sehingga kita bisa menyimpulkan baik dari tayangan video tadi maupun dalam teks pada slide ini bahwa untuk memberikan nasihat kita akan menggunakan kata should atau should not. Ini adalah pada umumnya.
karena nanti ada ungkapan lain yang tidak menggunakan should atau should not. Baik, mari kita lihat. Ya, di sini kita menemukan bahwa apabila kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, pola kalimatnya adalah should, subjek diikuti oleh should, diikuti oleh kata kerja dasar. Subjek, should, greet kata kerja dasar. You adalah subjek, should, kemudian kata kerja dasar ask. You subjek, should, kemudian answer. Answer adalah kata kerja dasar. You subject should take leave. Take adalah kata kerja dasar. Jadi tidak boleh you should greeting atau you should to greet atau you should greeted atau you should greet, itu tidak ada. Jadi yang ada adalah setelah should itu harus kata kerja bentuk dasar tanpa imbuhan apapun. Mengapa? Karena should adalah termasuk daripada model auxiliary, sama dengan can dan will yang sudah kita bahas pada minggu lalu, pada bab 2. Jadi, model auxiliary harus diikuti oleh kata kerja dasar. Baik, sekarang kita lihat pola selanjutnya, yaitu subject diikuti oleh should be, diikuti oleh complement. Ya, kalau yang atas tidak menggunakan be, yang kedua menggunakan be. Mengapa menggunakan be? Karena predikatnya berupa komplement, kata pelengkap. Ada kata sifat atau adjektif, ada kata benda atau noun, ada kata keterangan atau adverb. Contohnya pada kalimat ibu guru, subject should be complement. Subject should not be, bukan. Subject should not be, bukan. Subject should be complement. Complementnya adalah should. Should itu kata sifat atau adjektif. Maka setelah should harus ada be. Oke. Contoh yang lainnya seperti apa? Kalau ini artinya kamu seharusnya yakin. Contoh yang lainnya, kamu seharusnya senang. Ya, you should be happy. Kamu seharusnya berada di sini. Berada di sini adalah kata keterangan. Maka menjadi you should be here. Bukan you should hear, tapi you should be here. Oke. Mari kita lihat pola selanjutnya, yaitu subject should not verb base. Ada nggak subject should not verb base? Bukan ya, ini setelah not adalah be, setelah not adalah be. Bagaimana contoh kalimat yang menggunakan pola subject should not verb base? Mari kita lihat contohnya, yaitu you should not forget to practice English every day. Kamu seharusnya tidak lupa untuk mempraktekkan bahasa Inggris kamu setiap hari. You adalah subjek, should not, kemudian juga oleh forget. Forget adalah kata kerja bentuk dasar. Oke, banyak lagi yang lainnya. You should not come to school late. Kamu seharusnya tidak datang ke sekolah terlambat. Oke. Apakah ada pola selanjutnya lagi? Ya, masih ada lagi, yaitu subject should not be complement. Contohnya ada di sini. You adalah subjek, should not be, complementnya adalah ashamed. Ashamed itu artinya shy. Shy itu artinya malu. Ya, dia adalah kata sifat sehingga menggunakan be. You should not be ashamed. Ya, sama. Contohnya lagi, you should not be shy. Kamu seharusnya tidak malu. Kamu seharusnya tidak terlambat. You should not be late. Kamu seharusnya tidak berada di sana. You should not be here. Ya, itu contoh penggunaan you subject diikuti oleh should not be diikuti oleh complement. Baik, jadi kesimpulannya bahwa pada umumnya untuk memberikan saran itu menggunakan should atau should not. Ya, bagaimana penjelasan selanjutnya? Silahkan dilihat penjelasan berikut ini. Expressions of giving suggestion. Next explanation. Ya, how to ask for suggestion.
To ask for suggestion, we can say 1. What should I do? 2. Do you have any idea for me? 3. Do you have any suggestion? 4. Do you have any advice? 5. What do you recommend? Ya, ini adalah beberapa ungkapan yang menanyakan nasihat atau cara bagaimana kita meminta nasihat kepada seseorang. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah to give suggestion. We can say, apabila kita ingin memberikan nasihat kepada teman kita atau orang lain, kita bisa mengatakan, misalnya, ya, teman kalian mengatakan, I have headaches and feel tired. Saya pusing dan merasa lelah. Lalu dia bertanya, what should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? Apa jawaban kamu? Jawaban kamu adalah bisa, you should rest a lot. Kamu seharusnya banyak beristirahat. Oke, next. Teman kamu berkata, my grandma is sick but I'm busy with my work. Nenek aku sakit tetapi saya sibuk dengan pekerjaan saya. Do you have any idea for me? Apakah ada saran untuk aku? Apa jawaban kita? Jawaban kita adalah, you had better visit your grandma soon. Misalnya kita menjawabnya dengan, kamu sebaiknya segera mengunjungi nenek kamu. Oke, selanjutnya. Siti wants to join us watch the film. Siti ingin ikut kita nonton film. Do you have any suggestion? Ada saran nggak? Ada saran nggak buat Siti? Mungkin begitu ya. Lalu jawaban kita, I suggest Siti to do the homework first. Saya menyarankan Siti untuk mengerjakan PR-nya terlebih dahulu. Next. I want to go to bookstore, but it's very cloudy. Saya ingin pergi ke toko buku, tapi cuaca sangat mendung. Do you have any advice? Apakah kamu ada saran? Saran kita adalah, I advise you to stay at home. Saya sarankan kamu untuk tinggal di rumah saja. Oke, next. Which bag should I bring? The black or gray one? Tas yang mana yang seharusnya saya bawa? Tas berwarna hitam atau tas berwarna abu-abu? Apa? Pertanyaan dia, what do you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan untuk saya? Jawaban kita adalah, I recommend you to bring the black one. Saya sarankan kamu atau nasihati kamu atau rekomendasikan kamu untuk membawa tas yang berwarna hitam. Baik, jadi dari halaman ini kita menemukan yang pertama bagaimana meminta nasihat, yaitu dengan mengatakan what should I do? Menggunakan kata should. Kemudian, ya ini saya garis bawah saja ya, menggunakan kata should. Di sini should, ya. Kemudian, do you have any idea? Menggunakan kata have any idea for me? Apakah ada saran untuk saya? Kemudian, do you have any suggestion? Menggunakan kata suggestion. Kemudian, do you have any advice? Menggunakan kata advice. Kemudian, what do you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan? Ya, nasihat itu bahasa Inggrisnya bisa suggestion, bisa advice, bisa recommendation. Suggestion adalah kata benda, suggest itu kata kerja. Advice, ya, any advice, ya, di sini menggunakan C, itu artinya adalah sebagai, ya, advice ini ya, ini sebagai kata benda, sedangkan I advise you menggunakan S ini sebagai kata kerja. Kemudian I recommend, ya recommend ini adalah kata kerja. Di sini suggestion kata benda, suggest kata kerja. Baik, ini adalah ungkapan-ungkapan yang kita gunakan apabila kita ingin meminta saran kepada seseorang. Bagaimana kalau kita ingin memberikan
saran, yaitu yang pertama kita bisa mengatakan you should, menggunakan kata should. Kemudian menggunakan kata had better. Ya, setelah should atau had better menggunakan kata kerja bentuk dasar. Kemudian bisa juga menggunakan suggest. Ya, suggest. Setelah suggest adalah to. Objek dulu baru to. Misalnya, saya nasihati kamu atau saya sarankan kamu untuk tinggal di rumah. Menjadi I suggest you to stay at home. Kemudian menggunakan kata advice. Advice. I advise you to stay at home. Kemudian menggunakan kata recommend. Ya, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta nasihat dan memberikan nasihat. Well, let us go to the next explanation. To accept suggestion, we can say, artinya adalah apabila kita menerima saran atau sependapat dengan saran yang diberikan oleh seseorang, kita bisa mengatakan yang pertama, that's good idea, itu ide yang bagus. You are right, kamu benar. I agree with you, saya setuju dengan kamu. That sounds great. Itu kedengarannya bagus, bagus banget tuh kedengarannya, misalnya seperti itu. Thanks, I'll try your advice. Terima kasih, saya akan mencoba nasihat kamu. Oke, selanjutnya. To refuse suggestion, we can say, jika kita ingin menolak, ya tidak menerima dengan nasihat seseorang, tidak sependapat dengan nasihat seseorang, kita bisa mengatakan, that's a good idea, but, itu ide yang bagus sih, tetapi saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan saya. That's good idea, but I can't leave my work, misalnya. Apalagi contohnya, I don't think so. Saya tidak berpendapat demikian. Oke, contoh yang lainnya lagi. I disagree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. That sounds great, but bagus sih kedengarannya, tetapi saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu, misalnya. Oke. Kemudian, I understand your point, but I think bla bla bla. Saya tahu sih, saya paham dengan maksud kamu, tetapi menurut saya, ya, mengerjakan tugas-tugas saya lebih utama daripada nonton film, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk merespon apabila kita menerima atau tidak menerima nasihat dari seseorang. Example of conversation using expressions of giving suggestion. Siti and Dayu. Siti said, "What's the matter with you, Dayu?" Dayu, "I had sleepless last night. I have serious toothache." Siti, "You should visit the dentist soon." Dayu, "You are right, but I'm afraid to do it in this COVID pandemic. Do you have any suggestion about what medicine I should take?" Siti, "You had better go to the dentist and ask him to give you the prescription." Dayu, "That's a good idea. Thanks anyway. I'll try your advice." Siti, "Remember, you should not eat too many sweets anymore." Dayu, "That's right. Thank you for the advice." Ya, ini percakapan ya, dua teman antara Siti dengan Dayu. Ada apa dengan kamu, Dayu? Saya kurang tidur tadi malam. Sleepless artinya kurang tidur. Saya sakit gigi atau gigi saya sakit banget. Kamu seharusnya mengunjungi dokter segera atau kamu seharusnya segera pergi ke dokter. Ya, ini adalah sebuah ungkapan giving suggestion. You are right, but I'm afraid. Kamu benar, tetapi saya takut pergi ke dokter dalam pandemi COVID seperti ini. Ini adalah ungkapan refusing suggestion. Mengapa refusing? Karena ada kata but di sini. Do you have any suggestion? Apakah kamu ada nasihat lagi tentang apa obat yang seharusnya saya minum? Ini adalah ungkapan meminta nasihat.
kamu lebih baik pergi ke dokter gigi dan meminta Pak Dokter untuk memberi kamu resep. Prescription artinya resep. Ini adalah ungkapan memberikan nasihat. That's a good idea. Thanks anyway. Itu ide yang bagus. Terima kasih ya. Ini adalah sebuah ungkapan accepting suggestion. I'll try your advice. Saya akan mencoba nasihat kamu. Kemudian Siti berkata, remember, ingat, kamu seharusnya tidak makan terlalu banyak gula-gula lagi. Dayu mengatakan, kamu benar, ini adalah sebuah respon menerima nasihat. Terima kasih atas nasihat kamu. Ya, ini adalah ungkapan memberikan nasihat juga. Ya, ini adalah sebuah kalimat contoh percakapan yang lengkap antara ungkapan meminta nasihat, memberikan nasihat, menerima nasihat, dan menolak nasihat. Ya, oke, thank you. Let us see to the next slide. Yeah, now we are coming to the closing. But before I end this home learning on this video, I would like to give you quiz. Here is the quiz. Yeah, there are many letters there. What should you do? First, find at least 8 words, phrases, or sentences having relation to the material today. Jadi temukan setidaknya 8 kata atau frasa atau kalimat yang mempunyai hubungan dengan materi kita hari ini, yaitu giving suggestion. Lalu yang kedua adalah all the word, phrases, or sentences are stated in the slide before. Bahwa semua kata, frasa, atau kalimat yang merupakan jawaban daripada kuis ini nanti itu sudah disebutkan sebelumnya pada slide atau sudah disebutkan pada slide-slide sebelumnya. Lalu, write your answer in the comment column. Tulislah jawaban kamu pada kolom komentar. Dan terakhir, don't forget to write your name and class. Jangan lupa menulis nama dan kelas kalian. Okay, good luck. Selamat mengerjakan. At the end, I would like to end this discussion. Okay, thank you for your attention. I hope that the material today is useful or beneficial for you all. Please forgive the mistake that I made to you. See you at the next meeting. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.